Berikutnya kami berikan kepada Pak Dona untuk memulai cara PPT ini. Silakan Pak Dona, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Mutazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan media pembelajaran PowerPoint dalam era pendidikan 4.0 atau bisa kita sebut dengan revolusi industri 4.0 Bapak Ibu. Mengawali apa yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Mutazar tadi, saya memiliki nama Dona Agustiawan. Kemudian saya lahir di Grobogan 6 September 1987. Di sini saya suka berkecimpung dalam dunia multimedia Bapak Ibu, khususnya di PowerPoint. Saya sejak 2011 suka utak-utik lah dengan PowerPoint. Kemudian suka mengikuti lomba di tingkat provinsi, di tingkat nasional, itu mulai 2014-an. Dan saya juga suka sharing tentang tutorial membuat media pembelajaran interaktif di YouTube atau di channel YouTube saya yang bernama Dona Agustiawan. Nanti Bapak Ibu bisa pergi ke sana untuk melihat tutorial-tutorialnya. Dalam membuat media pembelajaran interaktif, Bapak Ibu harus tahu bagaimana mengembangkan inovasi pembelajaran terlebih dahulu. Persiapan awal dalam menggali ide inovasi atau karya inovatif itu harus berdasarkan beberapa hal. Bapak Ibu bisa mencari ide tersebut dari Facebook, bisa dari YouTube, atau dari googling, atau bahkan dari pengalaman pribadi dalam mengajar. Kemudian karya inovasi tersebut harus memiliki beberapa kaitannya antara HOTS, High Order Thinking Skill, kemudian ada integrasi ICT-nya di dalamnya, kemudian mudah didiseminasikan, mudah disebarluaskan, kemudian mudah direplika atau mudah untuk dibuat, ya. Kemudian baru dan unik yang pastinya akan berbeda dengan inovasi yang lain. Saat ini kita masuk pada revolusi industri 4.0 yang semuanya serba digital, ya. Saat ini kita masuk di revolusi industri 4.0 yang sebelumnya pada abad 18 itu muncul teknologi yang berdasarkan mesin uap. Kemudian berkembang lagi sampai saat ini yang semuanya serba digital. Adapun tantangan pendidikan era 4.0, yang pertama adalah perubahan perilaku generasi Z dalam pembelajaran. Di mana generasi Z di sini adalah posisi saat ini peserta didik yang kita ajar Bapak Ibu. Di mana mereka lahir sudah ada teknologi. Berbeda dengan kita yang lahir itu belum ada teknologi. Dan kita harus bisa adaptasi kondisi tersebut. Jadi kita harus mampu belajar untuk bisa mengimbangilah generasi Z yang sudah kental dengan penggunaan teknologi. Kemudian otomatis akan merubah metode pembelajaran karena ada include penggunaan teknologi di dalamnya. Dan akan berimbas pula pada proses pembelajaran yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pembelajaran digital yang di sini adalah praktek pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar siswa. Bapak Ibu, dalam penyampaian materi pada kondisi saat ini, pastinya kita harus bisa menyesuaikan dengan kontekstual peserta didik saat ini, di mana mereka sudah mahir dalam menggunakan IT. Alangkah pasnya kita juga harus mampu memberikan materi atau pelajaran yang sesuai dengan kontekstual mereka, yaitu menghadirkan sebuah media pembelajaran digital, Bapak Ibu. Kemudian harus ada keterampilan 4C di dalamnya, yaitu yang sudah sering Bapak Ibu ketahui, ada kolaborasi, ada critical thinking, berpikir tingkat tinggi, kemudian ada kreativitas di dalamnya, dan ada komunikasi. Konten digital dalam pembelajaran, itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, inilah
yang akan kita bahas nanti untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Di dalamnya bisa ada include banyak Bapak Ibu, ada animasi, ada cergam, ada simulasi interaktif, ada video simulasi, ada latihan soal, ada kuis. Dan ada juga yang berupa game edukasi, augmented reality aplikasi, dan video pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Ada plafonnya yang berupa konten digital, ada Java, ini yang model lama Bapak Ibu. Kemudian ada SWF. SWF di sini adalah sebuah format flash Bapak Ibu. Kemudian ada format exe, pemrograman, ada format video, kemudian ada format APK. Ini yang baru familiar dengan pendidikan sekarang Bapak Ibu. Jadi semuanya dibuat dalam bentuk file Android. Nanti jika Bapak Ibu mampu menyelesaikan sebuah media pembelajaran PowerPoint, Bapak Ibu nanti bisa merubahnya dalam bentuk format Android Bapak Ibu. Nanti bisalah kita kembangkan lagi PowerPoint tersebut menjadi sebuah aplikasi Android. Kemudian format Apple, iOS, dan HTML5. HTML5 ini nanti formatnya online Bapak Ibu, website. Jadi nanti yang penting kita memiliki link untuk mengaksesnya, begitu. Ini penghargaan terhadap konten digital. Ini hampir semuanya saya menggunakan PowerPoint Bapak Ibu. Jadi ya 90% saya menggunakan PowerPoint untuk meraih semua ini. Nah, itu Bapak Ibu tentang sebuah inovasi pembelajaran yang nanti arahnya berupa media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini izinkan saya untuk menunjukkan sebuah media yang pernah saya buat Bapak Ibu. Di sini ada video apersepsi lah untuk memberikan penguatan dulu kepada siswa tentang garis besar isi dari media ini. Ada apa saja atau di dalamnya begitu? Suaranya tidak ada, memang tidak ada suaranya Pak Dona? Gimana Pak? Suaranya tadi belum ada Pak. Suara saya? Yang Bapak share tadi. Ini ada suaranya nggak ini? Ada. Belum. Ada intronya kan? Ada. Ini suara Bapak saja yang kedengaran. Suara Bapak saja yang kedengaran. Kalau sekarang terdengar apanya? Suara videonya nggak ada, Pak. Videonya suaranya belum ada. Backsound-nya? Kalau suara Pak Donald terdengar, tapi videonya belum ada suaranya. Oh. Pada saat share screen biasanya. Saya share screen. Iya, dicentang 2 yang di bawah sebelum share screen itu Pak. Komputer audio Pak. Komputer. Di bagian kiri bawah Pak. Bisa Pak Dona? Audio setting ini? Di saat Bapak share screen itu, di bawahnya ada 2 centang itu Pak. Oh iya, oke. Centang semua ya? Iya, dua-duanya. Oke, saya ulangi. Oke Pak. Ini saya buat dengan PowerPoint Bapak Ibu.
masuk ke materinya Bapak Ibu. Di sini dihadirkan beberapa menu Bapak Ibu yang menarik. Di sini banyak sekali Pak ada Dona, materi. mohon maaf Pak Ya. Dona. Ya. Backsoundnya terlalu keras nutupin suara Bapak sepertinya, Pak. Oh ya. Saya ulang. Ah, ah. sebentar. Oke. Oke, Pak. Oke. Kedengaran suara saya? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke ya. Ya. Oke, Pak. Di sini terdapat beberapa menu Bapak Ibu tentang materi gaya. Ada menu materi, ada mayong ini berupa game Bapak Ibu. Kemudian ada evaluasi yang random soal tadi. Kemudian ada petualangan. Nanti ada sebuah Dino ingin pulang. Kemudian ada beberapa yang harus dihadapi dulu. Kemudian ada game ular tangga, ada puzzle, ada TTS. Kemudian ada game menjodohkan, ada petunjuk, dan ada profil membuat, dan yang terakhir ada kurikulum atau identitas materinya. Kita masuk ke materi dulu Bapak Ibu. Di sini ada video persepsi Bapak Ibu untuk mengantarkan Duh, kok semakin berat ya? Saya bantu, Pak. Terima kasih Pino sudah membantu Bapak mendorong mobil. kita lewati saja Bapak Ibu. Teman-teman, kita belajar yuk. Di sini sudah ada 3 materi tentang gaya. Yang pertama mengenal gaya, yang kedua macam-macam gaya, dan yang ketiga menghitung gaya. Silahkan teman-teman memilih materi yang akan kita pelajari. Ini dihadirkan beberapa sub-sub materi Bapak Ibu, di mana di sini ada mengenal gaya, macam-macam gaya, dan menghitung gaya. Mulai dari awal Bapak Ibu. Nah, sekarang Di sini Pino disajikan sedang mendorong dan animasi siswa menarik yang meja. sedang mendorong meja. Saat meja didorong dan ditarik, meja akan bergerak dan berpindah tempat. Di sini ada navigasi maju dan mundur Bapak Ibu. Ke kanan ini maju dan ke anak panah kiri untuk mundur. Kita lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman, Pino sekarang membuat patung dari tanah liat. Tanah liat yang ditekan-tekan akan berubah bentuk. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya meminimalkan penggunaan teks Bapak Ibu. Karena kontekstual sasaran media saya di sini adalah siswa kelas 5 SD ya. Itu biasanya kita harus menghindari penggunaan teks yang terlalu banyak. Dan untuk anak SD di lingkungan atau di kontekstual saya itu lebih suka adanya animasi seperti ini. Nah, di sini kita diberi pertanyaan, siswa diberi pertanyaan untuk berpikir kritis tentang animasi tadi. Dari 2 peristiwa tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Dari 2 peristiwa tersebut dapat disimpulkan gaya adalah dorongan ataupun tarikan yang dapat mempengaruhi gerakan dan bentuk benda. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan dari kedua animasi tersebut tadi. Nah, sekarang Pino sedang menendang bola. Ini adalah contoh yang melibatkan gaya. Dengan diberi dorongan, bola yang semula diam menjadi bergerak. Jadi begini ya Bapak Ibu, untuk narasi itu kita tidak boleh membaca secara utuh teks yang ada di depan ini. Jadi teks di sini hanya untuk membantu menunjukkan ini animasinya bagaimana. Dan narasi itu bisa kita kurangi atau kita lebihkan untuk membantu siswa memahami animasi yang dihadirkan. Pada saat Pino membuat patung dari tanah liat, Pino menekan-nekan tanah agar dapat dibentuk. Nah, di sini juga hampir sama dengan tadi, ada narasi, ada teks, dan ada gambar. Pada saat Pino memukul bola,
maka Pino akan mengubah arah gerakan bola. Nah, di sini juga diberi pertanyaan untuk membantu siswa dalam menyimpulkan animasi yang baru saja disajikan Bapak Ibu. Baru kita berikan Jadi kesimpulannya. secara sederhana dapat disimpulkan yang pertama, gaya menyebabkan gerak benda. Yang kedua, gaya mengubah bentuk benda. Dan yang ketiga, gaya mengubah arah gerak benda. Nah, itu adalah sifat-sifat dari gaya. Nah, sekarang coba bedakan gambar 1 dan gambar 2. Di sini ditampilkan ada gambar 1 dan gambar 2 Bapak Ibu. Gambar 1 dan ini gambar 2. Lemari besar yang didorong oleh anak kecil. Nah, di sini ada deskripsi dari gambar tersebut bahwa Bino mendorong almari kecil dan ringan dengan mudah. Gambar kedua, Bino mendorong almari yang besar dan berat dengan susah. Dari gambar 1 dapat dideskripsikan Bino mendorong meja kecil dan ringan dengan mudah. Dari gambar 2 dapat dideskripsikan Bino mendorong meja besar dan berat dengan susah. Maka dapat disimpulkan semakin berat benda, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mendorong benda. Skip ya, ini lanjut ke Macam-macam macam-macam gaya. gaya. Gaya gesek. Saat mendorong meja di lantai yang kasar, meja akan sulit bergerak, seolah ada gaya yang menghambat. Gaya yang menghambat itulah yang disebut gaya gesek. Nah, ini ada animasi, ada teks, kemudian ada narasinya. Kemudian masuk ke tombol navigasi. Nah, sekarang bedakan gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar 1 dapat dideskripsikan Kesimpulan Bino mendorong meja di lantai licin dengan contoh gaya bekerja. ini ada animasi seorang anak yang menggunakan ketapel. Ini juga animasi anak yang sedang menggunakan busur panas. Dari contoh tadi, Bino menggunakan ketapel dan panah untuk melontarkan batu dan anak panah dengan karet. Karet bersifat lentur. Jadi, gaya yang terjadi karena sifat kelenturan benda itulah yang disebut gaya pegas. Gaya magnet. Gaya magnet adalah benda yang terbuat dari besi, obat, dan nikel. Bersifat magnet yang dapat membuat benda bergerak antara lain. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Di sini diberikan sifat-sifat magnet, di mana ada animasi magnet yang dapat menarik paku. Magnet tidak dapat menarik logam selain besi, Ini ada obat, dan animasi nikel. yang sangat susah atau sama sekali tidak bisa menarik benda yang berupa besi selain obat dan nikel. Gaya tarik magnet Ini dapat Bapak Ibu menembus lihat, benda. ada apa? Benda yang menghalangi atau memberikan apa ini? Penghalang lah antara magnet dan paku. Akan tetapi paku tetap bisa menempel walaupun ada penghalang sebuah papan. Jadi ini adalah sifat dari magnet yang dapat menembus benda. Nah, ini juga Magnet
saling menarik. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang disebabkan karena muatan listrik. Ada dua muatan listrik, yaitu satu muatan listrik positif dan kedua muatan listrik negatif. Atau ekon listrik ya, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan listrik yang sama akan tolak menolak. Mereka akan menghindar atau saling menolak. Muatan listrik yang berbeda akan tarik menarik. Maka jika yang semula ditarik, mereka akan lari mendekat atau tarik menarik. Percobaan gaya listrik. Sisir yang digosok kain wol akan bermuatan negatif, sedangkan potongan kertas mengandung muatan positif dan negatif. Jika sisir didekatkan dengan kertas, maka ada beberapa potongan kertas yang tertarik, karena potongan kertas yang bermuatan positif akan ditarik muatan negatif sisir. Di mana anak ini menggosok-gosokkan sisir di kain wol, kemudian diarahkan ke potongan-potongan kertas, dan potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik karena ada muatan positif yang akan menarik muatan negatif. Pak Dona, suaranya agak dikeraskan sedikit Pak. Terlalu kecil. Oh iya. Agak berteriak juga tidak apa Pak, biar kita bisa mendengar Dari dari. gambar di samping sarang lebah jatuh ke bawah Oke Pak. atau Ini gaya ada gravitasi animasi bumi. di mana ada sarang lebah yang terkena ketapel binu dan jatuh. Saat animasi di mana sarang lebah jatuh, ini adalah sebuah adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Untuk menghitung gaya, kita gunakan alat dinamometer. Pada saat dinamometer kita beri beban, maka gas indikator akan ikut tertarik beban dan akan berhenti di suatu angka yang menunjukkan besar gaya yang dibutuhkan Nah, ini untuk ditampilkan menarik beban animasi tersebut. yaitu berupa dinamometer yang diberikan beban. Kemudian akan terlihat berapa jumlah besar gaya, berapa newton begitu. Nah, kemudian masuk ke game Mayong ini. Di sini dihadirkan sebuah game Mayong yang mungkin Bapak Ibu sering bermain ya. Jadi kita mencocokkan antara teks dan gambar yang sesuai. Jadi yang sudah kita pelajari tadi. Semisal saya ingin mengklik ini adalah yang dapat menembus benda. Saya akan mencoba mengklik yang ini. Apakah cocok? Nah, tidak cocok. Feedbacknya seperti itu. Ada tanda yang keras tadi. Kemudian saya coba ini, gaya ubah bentuk benda. Saya klik ini. Nah, jika betul akan ada bentuk seperti tadi, akan hilang. Dan untuk tombol selanjutnya ini belum bisa belum bisa berfungsi jika semua atau game ini belum selesai begitu. Nah, ini magnet tidak dapat menarik benda selain besi. Jadi ini teknik gaya gesek. Gaya bekas. Menembus benda. Tidak bisa. Muatan listrik. Dua magnet. Menarik besi. Nah, baru ke tempat berikutnya. Ini baru ke tahap berikutnya. Ada level berikutnya. Itu adalah model Mayong Bapak Ibu. Kemudian ini yang game petualangan. Saya apply.
tapi ada beberapa yang harus Beno lakukan dulu untuk dapat uang. Jadi kita akan membantu Beno. Mulai. Kembalilah kalimat berikut. DIT adalah dorongan atau tarikan yang mempengaruhi gerak diri kita. Kita belum jawab. Gaya. Betul. Di sini saya menggunakan visual basic Bapak Ibu. Memang itu agak sulit lah untuk Bapak Ibu mungkin nanti membuatnya. Jadi nanti kita tidak akan melatih untuk membuat ini. Karena ini ada istilahnya bahasa pemrograman PowerPoint. Ini dorongan atau tarikan. Saya akan mencoba jawaban yang salah coba. Semisal tarik saja. Tarik. Kemudian saya klik. Kemudian ada feedback seperti ini. Jawabanmu belum tepat. Nah, saya coba tarikan. Saya coba tarikan. Saya oke. Nah, seperti itu. Kemudian mempengaruhi gerak benda, gerak dan bentuk. Saya ketik bentuk, Bapak Ibu. Nah, masuk. Kita akan masuk ke tahap berikutnya. Sudah selesai. Kita masuk ke tingkat berikutnya untuk mulai. Di sini pilih nama di samping yang sesuai dengan gambar yang sedang menyala. Yang menyala ini adalah gambar, semisal ini jawabannya dinominator, saya klik. Betul. Ini animasi anak yang menggunakan gaya, semisal saya jawab salah, feedback suara seperti itu. Ini ada gaya podcast Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada gaya gesek. Langsung ke tingkat berikutnya. Di rumah video ini ya Bapak Ibu, jadi nanti dia harus melewati 3 tingkatan lagi. Saya skip saja untuk game ini, nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri seperti apa saja sih rintangan-rintangannya. Kemudian di sini ada game ular tangga. Di sini dia bukan dadu tapi random kartu ya. Kartunya ini berupa kartu gaya gesek, gaya gas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Nah, dari satu ini yang berupa gaya gravitasi. Ini agak tidak pas ya, karena tadi saya mengubah format. Jadi sebenarnya saya membuat ini dari PowerPoint 2007 Bapak Ibu. Kemudian saya upgrade ke 2013, otomatis frame-nya ini juga berubah dengan resolusi perbandingan 16:9. Berbeda dengan PowerPoint yang menggunakan resolusi 3:4. Jadi nanti Bapak Ibu yang masih menggunakan PowerPoint 2007 nanti harus mengubah settingan ke pack setup-nya ke perbandingan 16:9, di mana itu ada dimensi perangkat sekarang ya, dari laptop, dari HP. Kemudian ada puzzle. Nah, di sini dia potongan gambar-gambar di bawah ini untuk membentuk gaya desa. Saya klik salah. Mencoba menyempurnakan dulu gambar ini. Nah, lanjut. Lanjut ke game berikutnya Bapak Ibu, ini berupa TTS. Ini saya menggunakan visual basic juga bahasa pemrograman di PowerPoint Bapak Ibu. Saya klik soalnya dulu, misal soal 1. Semakin berat benda maka semakin titik gaya yang dibutuhkan. Saya akan menjawab. Saya klik besar.
muncul jawaban besar. Kemudian saya mencoba soal yang menurun, soal 6. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi titik dan bentuk benda. Ini gerak misalnya. Gerak. Nah, muncul seperti itu. Nanti ini juga bisa berfungsi untuk tombol berikutnya. Nanti Bapak Ibu selesaikan dulu untuk soal-soal puzzle apa? Nggih. Teka-teki silang ini. Kemudian ada G menjodohkan. Ini dihadirkan dua, dari sebelah kiri ada teks dan sebelah kanan ada gambar. Kita mencoba cocokkan ini gaya bebas. Adalah animasi gaya magnet. Kemudian ada profil. Kemudian ada kurikulum. Ini deskripsi tentang KIKD, indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran dari media ini. Ini ada petunjuk tentang pustaka, daftar pustakanya. Kemudian ada software-software yang digunakan. Saya menggunakan software di sini, Office, PowerPoint untuk software dasar. Membuat ini kemudian ada format factory untuk mengedit atau mengekspor file berupa video, suara dan sebagainya. Kemudian mobil edit di sini saya gunakan untuk membuat video apa seperti tadi. Kemudian gif animator. Gif animator ini saya gunakan untuk membuat animasi tadi Bapak Ibu. Jadi biasanya Bapak Ibu dalam input gambar, biasanya gambarnya tidak bisa bergerak. Nah, bisa digunakan aplikasi ini untuk membuat gambar tersebut menjadi bergerak. Kecuali tanpa menggunakan animasi di PowerPoint gitu. Ini kemudian ada tombol-tombol fungsi-fungsinya Bapak Ibu. Ini tombol keluarnya. Itu adalah sedikit tentang sebuah media pembelajaran yang sudah saya kembangkan Bapak Ibu dari sebuah PowerPoint. Oke, itu mungkin sedikit dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Dona. Ini memang terkendala sedikit ya Bapak Ibu ya, kita kurang keras mendengar suara Pak Dona ya. Barangkali mungkin Pak Dona bisa mengecek di pengaturan mic barangkali ya, agar bisa lebih besar suaranya di pengaturan mixer volume ya. Mungkin volume mic-nya yang belum besar ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dona ya. Bapak Ibu barangkali bisa untuk membuat hal yang sama ya. Bagaimana caranya? Pertama menurut saya Bapak Ibu tentunya harus mempunyai bahan ya, bahan yang akan dibuatkan ke dalam PPT. Nah, sebelum itu Bapak Ibu akan kita share, mohon host bisa men-share seperti di awal tadi Bapak Ibu, saya share Google Drive. Bapak Ibu bisa mengambil bahan dari sana. Ya, mohon host untuk share Google Drive ya, link Google Drive. Bapak Ibu bisa mengklik link Google Drive itu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, link yang ada di kolom chat ya, kolom chat Zoom kita, silakan Bapak Ibu klik ya. Jika ingin melihat itu, Bapak Ibu, zoomnya mungkin bisa di minimize ya. Dari link itu Bapak Ibu bisa melihat di situ bahan yang disampaikan oleh Pak Dona tadi dan juga materi-materi yang digunakan. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum Bapak Ibu mencoba, saya ingin bertanya ke Pak Dona. Pak Dona, ini materi yang Bapak buat tadi, kira-kira apa bisa ini Pak? Kalau laptop saya ini laptop jadul ya bawaan saya masih kuliah dulu sampai sekarang ini masih saya pakai.
ini minimal laptop yang seperti apa, Pak? Atau ada Microsoft Office berapa ya? Tahun 2003 bisa nggak, Pak? Ah, ini yang mau saya tanya, Pak. Gimana, Pak Dona? Ya, jadi pada dasarnya untuk membuat media pembelajaran interaktif ini yang diharuskan ada itu softwarenya ya, bukan perangkatnya. Jadi minimal software yang kita gunakan adalah 2007 ke atas, minimal lah. Kalau 2003 itu terlalu lama lah, nanti letak-letak fungsi-fungsi atau tombol-tombolnya juga berbeda. Oke, Minimal berarti 2007 ke atas. Microsoft Office 2007 ke atas ya? Iya, iya. Iya, tentunya Bapak Ibu jika beli laptop yang terbaru sekarang, itu biasanya sudah diinstal ya Microsoft PowerPoint, itu yang seri terbaru biasanya ya. Seperti sekarang mungkin bisa jadi 2019 ya, atau ini minimal seperti yang disampaikan Pak Dona tadi, minimal di atas 2007 ya Pak Dona ya? Iya, betul. Jadi yang untuk 2007 ke bawah agak sulit barangkali ya. Iya. Karena Oke, pada ya, 2007 itu fungsi-fungsi tombolnya berbeda. Untuk Oke. untuk PowerPoint yang sama, tombol-tombol itu 2010 ke atas itu hampir sama semua. Letak-letaknya, kemudian input-inputnya itu hampir sama. Hampir sama ya. Oke. Berarti Bapak Ibu laptop jadul punya kita itu masih bisa. Asal masih bisa melihat apa yang kita tampilkan ya. Dan juga yang penting itu softwarenya, bukan hardwarenya, bukan perangkatnya, tapi adalah softwarenya minimal 2007 ya, 2007 ke atas. Baik, berikutnya Pak Dona, kalau membuat PPT seperti tadi apa bisa Pak? Ini cari-cari bahan, ini dari sharing Bapak tadi, ini dari mana sumbernya Pak? Apa dibuat sendiri atau ngambil dari internet atau minjam tetangga? Ini gimana Pak Dona? Kalau animasi yang Bino mendorong, kemudian menarik meja itu saya buat sendiri semua, ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti saya akan berikan trik untuk istilahnya membuat dengan mudah ataupun mencari di Google. Ya, nanti baik. Sharing online-nya, ya. Ya, itu yang kita tunggu Pak Dona. Jadi kita yang gratisan-gratisan itu kita sangat suka sekali Pak Dona. Apalagi bahan-bahan itu ya, karena belajar PPT ini juga di awal-awal memang membutuhkan ketekunan ya Pak Dona ya, merinci satu persatu ya. Baik, sebelum peserta mencoba, saya sepertinya sudah banyak sekali yang raise hand ini ya, sepertinya sangat bersemangat. Oke. Bu Dona lebih dulu Pak Tazar. Boleh, yang lebih dulu tadi. Bu Nora. Yang raise hand pertama. Oke, Bu Nora silakan Bu Nora. Oke, makasih Pak Dona, selamat. Buat Pak Dona, terima kasih ilmunya Pak. Ya, selamat. Saya mau bertanya, di awal sekali tadi kan suara Bapak tidak kedengaran. Kemudian di slide Ibu, suaranya hilang. Suaranya di unmute. Oke. Ya. Oke, maaf ya Pak. Pak Dona. Iya, Bu. Saya tadi melihat di slide Bapak itu kan ada slide kedua, ada tampilan beberapa template itu, kliknya di mana tadi itu Pak? Di Bu, di menu kotak-kotak yang tumpuk tadi. Soalnya tadi kelewatan, jadi ini kliknya di mana? Saya cari-cari kok nggak ketemu. Di mana namanya Pak? Menu apa Pak? Iya. Di menu opsi Bu, sebelah kanan, sebelahnya home itu kan ada opsi. Iya. Itu nanti itu saya buat pakai VBA Bu, jadi agak sulit. Oke Pak, makasih ya Pak. Itu saja untuk sementara. Terima kasih Pak Dona. Terima kasih. Terima kasih Bu Nora ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan teknis nanti Bapak Ibu bisa langsung WA di grup ya. Pak Dona juga sudah ada di situ. Jika terlalu detail kan Pak Dona harus buka dulu ini PPT-nya supaya satu nada ya. Nanti Ibu maksudkan yang di mana, yang ditunjuk Pak Dona yang mana ya. Jadi untuk itu silakan kita kasih kesempatan lagi satu lagi. Tadi yang resen berikutnya Pak Faisal dari Dumai. Oke, silakan Pak Faisal. Saya. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Dona, saya mau nanya, karena tadi Pak Mutazar juga membahas tentang
spesifikasi, selain PowerPoint, apakah kita perlu menginstal Flash Player atau Video Creator segala macam, Pak Dona? Karena kayaknya itu kan tidak sekilas sepengetahuan saya, kayaknya kalau hanya dari PowerPoint saja, kita akan kesulitan untuk membuat game-game animasi seperti itu. Mohon bantuannya, Pak Dona. Oh, software pendukung ya Pak Faisal ya, software pendukung Iya. membuat itu ya. Software pendukungnya selain PowerPoint. Iya benar. Gimana Pak Dona? Ya, jadi yang saya buat tadi itu murni dari PowerPoint, ya. Kecuali Bapak Ibu nanti akan menggunakan sebuah alat untuk membuat evaluasi yang bernama iSpring. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus menginstal dulu, nanti otomatis akan include di menu PowerPoint paling atas itu, ada tab-tabnya. Ya. Kemudian ada software juga yang bisa include, yaitu itu berupa Camtasia. Camtasia nanti juga include di menu PowerPoint. Jadi itu digunakan untuk merekod tampilan di PowerPoint. Kemudian apakah dalam membuat game perlu menginstal software? Di sini saya membuat game itu murni menggunakan PowerPoint, tidak ada software membantu sama sekali. Jadi nanti saya akan tunjukkan trik membuat sedikitlah game di PowerPoint begitu. Oke, benar sekali Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Dona yang ditampilkan tadi itu murni PPT ya, murni PowerPoint ya. Saya juga di awal melihat ini karena saya tidak mampu, saya beralasan ini pasti ada software lain ini, ada ilmu yang saya tidak kuasai. Rupanya ini murni PPT. Akhirnya saya menyadari kemampuan saya belum seberapa. Bapak Ibu, kita perlu melihat ini ya, seperti apa yang dibuat Pak Dona yang diceritain. Mungkin Pak Dona kita minta kesempatan Pak Dona untuk sedikit mendemonstrasikan kepada kita Pak Dona. Mungkin 1 atau 2 slide ya Bapak Ibu ya. Kita ingin melihat seperti apa Pak Dona membuat dari awal ini. Silakan Pak Dona. Oke, jadi Bapak Ibu kita akan membuat sebuah PowerPoint ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sambil melihat laptop juga sambil mendengar Pak Dona. Mendengar saya, iya sambil praktek begitu ya. Ya, Bapak Ibu silahkan membuka laptop yang sudah terbuka saat ini ya. Silahkan membuka program PowerPoint ya. Jangan dihiraukan video Bapak Ibu, tetap ganteng dan cantik saya lihat dari sini, tidak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu buka PowerPoint. Lakukan langkah yang ya seperti dilakukan Pak Dona. Mungkin Bapak Ibu bisa mengecilkan. Jadi jangan di full screen zoom-nya. Zoom-nya dikecilkan. Setengah layar PPT, setengah layar Zoom. Nah, itu triknya. Bagi Bapak Ibu yang pakai handphone, memang mohon maaf ya, handphone belum mendukung untuk itu. Silakan Pak Dona dilanjutkan. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah PowerPoint 2013 ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan 2010 juga hampir sama, kecuali Bapak Ibu menggunakan PowerPoint 2007. Untuk PowerPoint 2007, untuk dimensinya berbeda dengan ini. Ini kan panjang ya, panjang melintang. Kalau 2007 otomatis agak kotak. Perbandingannya 4:3. Di sini 16:9. Untuk itu Bapak Ibu yang menggunakan 2007 silakan masuk ke, mungkin di sebelah sini ada page setup begitu. Kemudian di pengaturan, di situ boleh memilih di perbandingan on screen show 16:9. Kemudian oke. Nah, ini adalah frame untuk perangkat-perangkat yang sekarang, yang kekinian ya. Jadi kita akan memasukkan background-nya dulu. Ini kita bisa menghilangkan text box-nya dengan cara di delete biasa ataupun di settingan ini layout blank. Enak punya laptop. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengganti background-nya sesuai dengan apa yang saya lakukan dengan cara klik kanan, format background. Nah, silahkan cari filenya yang sudah Bapak Ibu download tadi. Saya ulangi ya. Kita klik kanan format background, otomatis akan muncul jendela baru sebelah kanan. Kemudian ada opsi solid, gradient, dan picture. Ya. Untuk menarik pasnya kita menggunakan picture, jadi kita langsung cari ke filenya tadi.
cari file yang saya berikan yang di folder gambar. Cari background yang menarik menurut Bapak Ibu. Saya ambil satu, saya klik-klik, otomatis muncul seperti ini. Ini adalah tampilan background saya. Di sini Bapak Ibu tidak bisa mengedit atau drag and drop gambar ini karena background, frame di background, bukan gambar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu mengeditnya di sebelah sini. Di sini ada untuk menggeser ke bawah, offset bottom. Kemudian ini untuk ke kanan. Ini untuk ke kiri. Nah, begitu. Ini sudah jadi background-nya Bapak Ibu. Ini untuk mengecilkan frame-nya dan untuk membesarkan. Pada awal biasanya kita memberikan sebuah judul Bapak Ibu. Jadi kita insert. Untuk teks itu ada dua opsi. Kita bisa menggunakan text box atau menggunakan shape. Kalau saya lebih suka menggunakan shape Bapak Ibu. Karena kita bisa edit nanti untuk ukuran atau bentuknya. Saya klik shape, saya klik kotak. Otomatis mouse-nya akan berubah. Kita klik, tahan, geser, lepas. Kemudian saya attack, edit teksnya. Misalnya saya membuat judul asik. Bisa dibesarin, belajar gaya. Kemudian saya ubah fontnya di menu home. Seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya, jenis fontnya. Untuk secara umum, untuk judul biasanya fontnya tebal. Oke, iya. Nah, Bapak Ibu barangkali kalau Bapak Ibu terlihat di layar komputernya pecah-pecah ya, itu biasanya internet Bapak Ibu ya. Karena kualitas internet Bapak Ibu mungkin melihat layarnya ada yang pecah-pecah karena situasi internet itu biasa Bapak Ibu ya. Bahannya Bapak Ibu bisa lihat di share screen, di share chat ya. Silakan Pak Dona, lanjutkan Pak Dona. Oke Bapak Ibu, itu untuk judul. Jadi kita bisa hilangkan untuk pewarnaan ini. Di sebelah kanan ini ada transparansi, kita ubah 100%. Kemudian line-nya kita buat no line. Itu untuk opsi yang pertama. Untuk mengeditnya bisa kita ubah di sini juga. Di sini ada pewarnaan tadi untuk presentasinya atau novelnya, outline-nya juga sama. Jadi ini dan ini sama, ya. Kemudian untuk pewarnaan hurufnya itu kita bisa gunakan ini dan kita bisa berikan variasi. Posisi saat ini seperti ini tidak boleh Bapak Ibu. Judul dan background ini warnanya hampir sama. Jadi ini fontnya berwarna merah dan backgroundnya ada batu berwarna coklat. Untuk keterbacaannya jarak jauh ini tidak bisa Bapak Ibu. Hal seperti ini harus kita hindari. Karena ini backgroundnya dalam satu garis huruf ini juga berbeda, otomatis kita harus membuat font ini lebih bisa terlihat dengan cara di tag effect. Kita beri dia glowing atau pewarnaan atau buat dia menyala begitu. Ini yang sudah disediakan. Ataupun Bapak Ibu bisa memilih yang opsi lain. Kita buat secara manual. Nah, seperti ini. Kita besarkan. Seperti ini. Transparansinya juga bisa kita buat. Ini adalah tulisan. Ya. Kemudian kita akan membuat ini lebih cantik lagi. Kita akan memberikan istilahnya papan lah di belakangnya. Kita insert picture Bapak Ibu. Insert picture. Kita cari bahan yang sudah saya berikan tadi. Saya ambil yang ini. Saya klik-klik. Nah, di sini saya menyediakan 4. Bagaimana saya istilahnya untuk mengambil satu gambar saja? Silakan Bapak masuk ke format atas ini. Kemudian crop. Itu cara satu ya. Cara 2, klik kanan. Kemudian, ini nggak ada cropnya. Jadi manual saja. Crop di sini.
Kita klik, tahan, geser, klik, tahan, kita akan mengcrop gambar ini. Oke, Pak Dona. Sampai di sini Bapak Ya. Ibu ada yang ragu-ragu atau memang nggak bisa membuat sama sekali? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tidak apa-apa ya Pak Dona ya. Boleh bertanya ya Pak Dona? Iya. Izin Pelan-pelan. Pak Nazar. Kan Iya. buktinya memang benar Pak. Saya nggak enak perasaan saya dari tadi ini banyak yang bertanya rasanya. Izin Pak Silakan. Nazar. Ya, silakan Bu Oktavia. Kebetulan dari tadi suara Pak Dona terlalu kecil. Jadi Iya, saya iya. hanya memperhatikan videonya. Nah, untuk tutorialnya mungkin bukan hanya saya saja, mungkin ada gangguan dari sinyal-sinyal yang lain, ibu-ibu atau bapak-bapak peserta. Kalau boleh tutorial mewakili tutorial cara pembuatan video dalam PowerPoint yang Bapak bilang PPT 2013 itu di-share. Oh, mic-nya on mute. Host. Mas Sufyan, Bu Okta. Sudah. Ya. Oke. Kebanyakan dari kitanya ini kan PPT-nya masih standar ya Pak ya, 2007. Nah, paling maksimal pun 2010. Nah, gimana caranya tutorial dari awal itu untuk menginstal ulang PPT 2013 agar nantinya ketika membuat video itu lebih mudah gitu. Oke. Baik, ini Itu install aja, Pak ulang Nazar. PPT-nya ya Bu ya? Iya, Install PPT ulang dan PPT-nya. apa Microsoft-nya itu loh Pak. Oke. PowerPoint-nya. Oke. Iya, PowerPoint-nya. Oh, iya. Kalau install ulang PowerPoint program Microsoft Office PowerPoint itu biasanya satu bundle Bu dengan Ya, dari pembelian Office yang laptop lain. ya Pak ya. Cuman kan Benar. kadang kan kita ada yang dia masa pembeliannya itu entah di 2000 Oke. sebelumnya. Kayak kata Oke. Pak Tazar tadi, laptopnya udah jadul dari sebelum tamat kuliah udah beli, tapi sekarang kan harus Oke. di-upgrade. Oke. Mungkin saya bisa bantu ya, Ibu Oktavia bisa install ulang ya ke toko komputer untuk meminta menginstalkan Office terbaru ya. Nah, ini biasanya mesti Office yang asli ya Pak Dona ya. Sebagai expert Office, gimana Pak Dona? Ya, jadi pada dasarnya ini saya menggunakan PowerPoint yang ya rata-rata lah di 2003 kan rata-rata Bu ya. Ini kan 2000 berapa nih? 2020. Lalu 2013 itu juga sudah lama Bu, sudah 7 tahun ya. Kalau Ibu masih 2000 pakai 2007. Oh, 2010 ya, Office lumayan lah. originalnya masih 2010 dari ininya, dari Windows-nya. Oh, dari Windows-nya. Oh ya, keren. Iya. Jadi pada dasarnya itu secara umum ya saya menggunakan PowerPoint 2013 ya saya anggap ya di rata-rata kan 2013 Bu untuk jangka waktu 2007 sampai 2020 itu. Kemarin saya rencana malah menggunakan Office 365 atau 2019 ya, malah keteteran lagi nanti. Iya, benar sekali. Atau ini saya berikan solusi untuk praktek juga di 2007 bagaimana ini? Sementara untuk soal software kita cukupkan dulu Pak Dona karena itu begitu, ada ya. persoalan di masing-masing peserta ya, artinya di perangkat masing-masing peserta. Kita kasih kesempatan yang ingin bertanya tadi. Satu lagi Pak Tazar. Kalau bisa. Sabar ya Bu. Iya, nanti ya Bu, kita gantian ya. Oke. Oke, silakan yang tadi yang pengen bertanya. Pak Tazar, saya dari rumah boleh Pak? Ya, silakan Pak. Ini tadi kan cara meng-crop picture itu Pak Dona, kita crop biasa kah? Kan kalau diambil template-nya Pak Dona kan gambar yang ini kan ada 4 ya Pak Dona. Maaf Pak Faisal, suara Bapak tidak jelas Pak, kresek-kresek Pak. Diperbaiki mic-nya barangkali dulu Pak. Iya, Pak Hamzah tadi ingin bertanya. Jelas, Pak. Halo, sudah jelas Oke, Pak? Iya Pak Tazar. Itu kan untuk insert picture tadi, yang dari punya Pak Dona kan itu gambarnya ada 4 ya, saya langsung praktekkan saja tadi kan. Itu ketika saya coba, itu cara mengcropnya sehingga menjadi satu itu manual ya Pak, atau ada cara cepatnya Pak? Karena kan agak rumit tuh mengcropnya Pak.
Bagaimana Pak Dona mengcrop gambar yang 4 barusan yang Bapak tampilkan tadi? Untuk mengcrop itu saya kira mudah Bapak. Jadi tinggal begini ya, saya ulangi. Silakan diklik dulu gambarnya, otomatis muncul menu format di atas. Kalau Bapak tidak mengklik gambarnya, tidak muncul format di atas. Ya, kita klik, kemudian format. Oh, crop biasa ya Pak? Crop biasa ya. di atas. Oh, oke, oke Pak. Oke, baru di. Oke, bisa dipahami Pak Faisal? Iya Pak, sambil mengikuti. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dona. Sangat gamblang sekali ya, mudah ya, jika tahu tempatnya Bapak Ibu ya. Baik, Pak Ramadan tadi ingin bertanya satu lagi. Pak Mutazar dari Pak Hamzah, silakan Pak Hamzah dari Kukar. Baik, tadi Pak di unmute dulu. Tadi Pak Dona mengusulkan akan dimulai pembelajaran dari 2007. Karena yang ada di sini masih 2007 ke atas, bahkan lebih bagus barangkali ya. Karena yang dipakai Pak Dona kan 2017. Umumnya yang ada masih 2007 ke atas di sini. Kalau menurut saya lebih bagus barangkali pendapat Pak Dona. Terima kasih. Ya, artinya perangkat 2007 ke atas ya Pak. Bapak sendiri pakai perangkat tahun berapa Pak? Saya 2010 ini. Oke, berarti sudah bisa Office 2007 ke atas. Iya, kalau menginstal sekarang itu tidak mungkin kan, ini ingin belajar sekarang ini. Oke, jadi Bapak tidak bisa membuka PowerPoint-nya? Bisa. Bisa melakukan ya? Bisa Bapak. Ya bisa. Oke. Ya. Tapi PowerPoint-nya yang 2010 ini. Kalau untuk gimana Pak Dona? Kalau untuk penggunaan PowerPoint 2010 itu juga mudah, penempatannya hampir sama, ya. Iya. Kecuali 2007 itu sangat jauh berbeda dengan tampilan 2013 ini. Untuk kualitas, kemudian untuk apanya itu tidak pengaruh Bapak antara PowerPoint 2007 atau 2000 berapa itu tidak pengaruh. Saya dulu pernah lomba di Jawa Tengah. Yang lain itu pada tahun 2014 ya. Itu saya menang lomba PowerPoint dengan PowerPoint 2007 Bapak. Nggih, bukan 2013. Yang jadi, harusnya bukan hambatan, ya. Yang harusnya fungsi-fungsinya lebih sedikit ya Pak Dona ya? Iya. Oke. Mungkin tata letaknya yang terima kasih berbeda. Pak Mutazar. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Enggih. Pak Solihin. Baik. Oh ya, Pak Solihin dari Kendal. Silakan Pak. Ya, saya tadi kelewatan ketika mau membuat huruf yang terbaca jelas sementara backgroundnya tidak kontras itu loh Pak, yang diberi warna putih itu. Mohon untuk bisa shadow ya? Yeah. Ada shadow-nya itu ya, glow ya. Oke, silakan Pak Dona. Jadi saya ulangi Bapak untuk membuatnya. Kalau seperti ini kan keterbacaannya kan sangat kurang. Jadi kita harus membuat glowing. Kita klik dulu frame-nya ini atau kotaknya atau shape-nya atau kita blok tulisannya. Kemudian masuk ke format atas. Format. Iya. Oke, ya. Kemudian ada tab Word Art Style, Bapak. Nah, kita klik tab yang Word Art Style ada A hitam. Word Art Style. Oke ya, oke. Silahkan pilih yang tag effect yang anak panah ke bawah ini. Oke. Yang pilihannya yang shadow. Yang glow, bukan shadow itu bayangan. Glow, glow ya. Iya. Itu ada warna yang sudah standar Bapak. Bapak jika ingin memilih warna yang lain di glow option di sini. Ya. Glow option nanti pilih yang warna putih. Agar warna bisa putih. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dona, terima kasih Pak Solihin dari Kendal ya. Semoga bisa dipahami ya, sangat mudah ya Pak Solihin ya. Baik, Pak Dona silakan dilanjutkan sampai bisa kita melihat sebelum Bapak Ibu nanti menampilkan hasil karyanya mencoba sendiri. Silakan Pak Dona. Oke, jadi ini papan ini akan kita jadikan sebagai background teksnya. Posisi saat ini papan ada di depan dan teksnya ada di belakang. Kita akan mengubah teksnya ini ke depan dengan cara kita klik kanan teks shape-nya tadi, di garisnya kita klik kanan,
kita pilih bring to front, ya. Nah, kita besarkan ini papanya, kemudian ini kita kecilkan. Kita kecilkan fontnya. Atau kita tata biar lebih menarik gitu. Nah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita slideshow, nah seperti ini. Ini baru judul ya. Kemudian kita akan memberikan animasi sebuah anak, seorang anak. Ya, kita insert Bapak Ibu, kita insert picture. Kemudian pilih yang animasi anak. Ini saya ambil anak SD. Untuk memilih 2 silakan tekan kontrol tahan di keyboard ya. Misal saya mengambil 2, saya klik 1, kemudian saya tekan kontrol, saya klik yang 2. Kemudian saya insert. Muncul 2 animasi anak. Di sini saya menggunakan animasi anak SD. Bapak Ibu jika mengajar di bukan SD silahkan ambil animasi yang lain. Ya, saya sudah menyediakan beberapa opsi di situ. Ada opsi SMP, ada opsi anak dewasa juga ada. Ini muslimah juga ada. Ini kita bisa geser-geser, kita kecilkan dengan cara klik gambarnya, kita tarik teks shape-nya ini tadi, garis tepinya. Nah, rencana saya akan membuat animasi ini muncul dari luar ke dalam. Begitu Bapak Ibu. Ini juga tidak langsung ada di sini. Ini adalah gambar berupa GIF. Jadi ini gambar bergerak. Kalau saya slideshow, nah, dia bergerak melambaikan tangan dan ini seolah-olah berbicara. Jadi saya akan membuat animasi ini masuk dari luar frame, masuk ke dalam frame. Jadi saya tarik keluar dulu, ini juga saya tarik keluar. Kemudian saya akan berikan animasi ini masuk. Dengan cara kita klik animation di atas, yang 2010 hampir sama letaknya. Kemudian kita berikan animasi, di sini ada animasi hijau, di sini adalah untuk animasi masuk. Kita klik anak panahnya, ini ada beberapa opsi. Ini yang yang kuning adalah untuk objek gerakna tanpa masuk dan tanpa keluar. Yang merah adalah animasi untuk keluar atau menghilang. Jadi saya akan mengambil yang lain di sini. Klik lain. Nah, di sini akan muncul sebuah garis. Ini kita bisa edit. Ini adalah garis dari hijau ke merah. Ini maksudnya nanti animasinya dari arah atas ke bawah. Ini kita bisa edit, yang merah ini tanda berhentinya kita letakkan di sebelah kiri. Dengan cara kita arahkan mouse-nya ke tombol merah, kemudian kita klik, tahan, geser, lepas. Ya. Kemudian kita dapat melihat timeline animasi-animasi ini dengan cara kita klik animation pen-nya di sini. Klik. Kita hilangkan dulu background-nya. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini start-nya on click. Untuk membuat multimedia pembelajaran tidak ada animasi yang perlu kita klik. Otomatis berjalan semuanya secara sendiri-sendiri. Ini adalah perbedaan PowerPoint yang digunakan untuk presentasi biasa dan perbedaan PowerPoint yang digunakan untuk media pembelajaran interaktif. Jadi kalau saya apply, set, anaknya masuk ke dalam. Begitu. Ya. Saya rapikan lagi karena tadi si anak ini menabrak papanya. Saya kecilkan. Nah, begitu pula dengan animasi yang ada di sebelah kiri ini. Kita berikan animasi. Animasi di sini ada yang standar ya, Bapak Bu. Kalau 2010, 2013 ada 2 cara memasukkan dari sebelah sini juga, ini juga sama. Saya beri line juga. Kemudian saya arahkan letak animasi atau line animasinya ke arah kanan. Saya buat ini juga with previous. Di sini ada durasi, ada delay Bapak Ibu.
durasi untuk mengatur lama pergerakan animasi ini. Sebenarnya saya buat 3 detik. Kemudian istilahnya saya akan membuat yang ini, animasi ini itu terlambat Bapak Ibu. Jadi nanti muncul animasi ini dulu. Kemudian akan muncul animasi berikutnya. Jadi ini saya delay. Saya taruh ke bawah, drag and drop. Saya dikasih delay. Saya munculkan. Nah, muncul 1, ini baru keluar. Nah, itu fungsi dari animasi yang mengatur durasi dan delay-nya. Kemudian kita akan membuat tombol next, Bapak Ibu, untuk memindahkan slide ke slide berikutnya. Kita insert gambar, kita cari bottom. Untuk tombol itu kita bisa membuat dari shape manual atau dari gambar yang sudah kita miliki, ya. Saya pilih tombol start atau play. Oh, ini ada. Saya tombol play, klik double, masuk di sini. Saya kecilkan, saya drag and drop ke tengah sini. Bagaimana agar menaruh ini benar-benar pas di tengah? Di sini ada caranya Bapak Ibu. Di sini ada menu format, kemudian ada menu align. Kita klik, kemudian align center. Kita akan menaruh shape-nya ini benar-benar di tengah. Begitu pula dengan papan tadi. Jika belum yakin ini di tengah atau belum, dipilih saja ini yang center. Nah, ini ternyata pasnya tengah ini di sini. Ini juga. Nah, ini saya rapikan crop-nya tadi. Nah, begitu, tinggal dirapikan. Jadi kalau kita apply di slideshow Bapak Ibu, kita tampilannya seperti apa? Seperti ini. Siswa masuk, set, nah begitu. Ini untuk tampilan awal. Kemudian akan kita apply. Apply nanti akan diarahkan ke slide berikutnya. Jadi kita buat slide berikutnya dulu. Cara kita klik kanan di sini, new slide 1. Cara 2 dengan cara klik di sini, new slide. Nah, nanti slide baru. Di sini masih blank Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin menghendaki satu background untuk semua slide, silakan masuk ke slide pertama dulu. Diklik kanan, format background. Tadi kan memasukkan kan di sini, mengatur dirinya di sini. Nah, di sini ada bentuk atau opsi untuk apply to all. Kita gunakan untuk semua slide. Kita klik, otomatis slide-nya di bawah-bawahnya akan sama background-nya. Nah, ini adalah bentuk dari slide berikutnya tadi. Jadi ada background-nya. Di sini Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah materi sedikit, yaitu berupa input teks, kemudian ada input gambar, kemudian ada narasi. Videonya belum dulu, nanti slide berikutnya ya. Jadi sama seperti tadi kita masukkan text box, ini kita coba text box saja dulu. Klik. Nah, kita masukkan materi, semisal gaya gesek. Jadi ini belum terbaca jelas ya, jadi kita besarkan font-nya. Sama seperti tadi Bapak Ibu, kita percantik font-nya, kemudian kita kasih glowing. Saya sukanya glowing-nya putih, karena teksnya hitam. Ya. Seperti ini. Gaya bagus adalah gaya yang disebabkan karena sifat kelunturan benda. Kemudian saya beri animasi. Animasinya muncul gitu Bapak Ibu. Semisal saya buat animasi
berupa teks yang keluar sedikit demi sedikit di sini whip ya. Kita buat ke arah kanan. Nah, karena ini tadi agar bisa berurutan, jadi saya berikan enter. Jadi otomatis nanti akan muncul di sini animasinya. Kemudian saya ubah ini menjadi with previous. Jadi semua animasi itu sangat diharamkan jika Bapak Ibu menggunakan on click ya. Jadi semuanya harus dibuat with previous ya, karena tidak boleh dalam membuat media pembelajaran interaktif ada on click, kecuali Bapak Ibu nanti membuat dalam bentuk game. Nah, di sini ada gaya pegas. Kemudian saya akan menginput gambar. Saya klik gambar. Saya pilih animasi gaya pegas. Semisal ini. Nah, saya taruh di sini. Teksnya kita atur Bapak Ibu biar tidak tumpang tindih. Ini animasi GIF Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu memberikan animasi otomatis ini sudah bisa bergerak sendiri. Kita coba slideshow coba. Nah, otomatis bisa bergerak sendiri. Begitu. Pak Dona. Lanjut. Iya. Pak Dona, boleh nanya sedikit? Iya. Silakan. Berarti gambar tadi harus kita simpan dulu lebih dahulu ya Pak ya? Iya. Pemilihan gambar tadi? Iya, tadi sudah di-share Ibu. Iya, yang di-save dulu ya? Sudah di-share, Ibu download. Sudah di-download Ibu? Gitu. Oh iya, makasih. Oh iya. Jadi yang tadi di-share oleh panitia di drive tadi silakan di-download dulu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini sudah ada teks, ada gambar. Kemudian kita akan mencoba memberikan animasi, bukan animasi, tapi narasi, ya. Narasinya kita buat manual Bapak Ibu. Ini pokoknya nanti diatur sedemikian rupa agar lebih bagus posisinya, ya. Kita akan menginput narasi Bapak Ibu dengan cara recording langsung di PowerPoint. Di sini Bapak Ibu. Insert audio, record audio. Kita klik. Di sini akan muncul jendela baru, record sound. Ini namanya, ini tombol play, tombol berhenti, tombol merah. Oke dan cancel. Kita akan merekam dengan cara menekan tombol merah ini. Saya akan mencoba merekam, saya tekan di sini. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang disebabkan karena sifat kelenturan benda. Saya stop. Saya play. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang disebabkan karena sifat kelenturan benda. Otomatis akan muncul ikon di sini, ikon narasi tadi. Kalau kita play Bapak Ibu, teksnya, narasinya tidak bisa berjalan. Nah, hal tersebut harus kita hindari. Jadi kita tidak perlu mencari ikon suaranya, kita play itu kelamaan nanti. Jadi di sini di animasi ikannya itu ada trigger. Trigger itu maksudnya kalau kita klik ikonnya, dia akan play. Jadi triggernya harus kita hilangkan dengan cara kita drag and drop untuk play recordnya ini. Kita klik tahan, taruh di atas sini. Kemudian kita buat dia start with previous. Jadi kalau kita play, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang disebabkan karena sifat kelenturan benda. Ada gambar, animasi, ada teks, dan ada narasi yang terdengar begitu.
Kemudian lanjut Bapak Ibu. Kita akan mencoba membuat backsound sekarang. Untuk backsound itu adalah sebuah suara atau musik yang mengiringi media PowerPoint, ya, media pembelajaran interaktif. Biasanya kita taruh di awal, jadi kita kembali dulu ke awal Bapak Ibu. Ke awal di sini, slide pertama ya, kita insert audio. Silakan Bapak Ibu pilih, ya. Pak Dona, kita masih punya waktu untuk praktek ini 15 menit lagi ya Pak Dona. Setelah itu kita minta Bapak Ibu untuk menampilkan hasil karya. Mungkin bisa dipersingkat Pak Dona, silakan. Oke, siap. Kita insert untuk on PC-nya, kemudian kita pilih dari folder yang sudah di-share panitia, di sound. Kemudian kita pilih backsound. Kemudian pilih salah satu yang menarik Bapak Ibu, bisa di-play dulu atau langsung di-klik double. Kalau ingin tahu musiknya seperti apa, di-play dulu di sini. Saya coba pilih satu. Kemudian untuk opsi di 2010 ke atas ini ada play in background, kita klik saja. Otomatis kalau kita slideshow, nah, muncul suaranya. Ini kita bisa atur Bapak Ibu untuk volume backsound-nya di sini. Kemudian untuk backsound itu kita bisa atur delay juga Bapak Ibu. Di sini delay-nya. Jadi nanti dia agak belakangan muncul backsound-nya. Nah, begitu. Itu untuk slide pertama, ada judul, kemudian ada backsound-nya. Kemudian tombol play ini akan kita fungsikan sebagai tombol navigasi ke slide kedua dengan cara insert, kemudian action, pilih kita hyperlink. Kita pilih next slide atau kita pilih langsung ke slide keberapa yang kita inginkan. Misalnya ke slide kedua. Oke. Kita coba. Muncul, kemudian kita tombol play. Tapi sayangnya Bapak Ibu, jika kita coba lagi dari awal, jika kita klik di luar, otomatis sudah berbeda. Gaya pegas. Kita klik pakai enter, up and down, kemudian kanan kiri di keyboard otomatis juga berpindah. Hal tersebut harus kita hindari. Ini adalah PowerPoint media pembelajaran interaktif. Jadi kita ubah settingan slideshow-nya. Dengan cara kita masuk ke slideshow, kita masuk ke setup slideshow, kemudian kita checklist yang browse at a kiosk full screen. Kemudian kita oke. Jadi kalau kita play di sini, kita kasih enter, dia tidak bergerak. Kasih mouse klik, dia tidak bergerak. Hanya bisa bergerak berdasarkan navigasi yang sudah kita buat tadi di hyperlink tadi, kita apply di sini. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang untuk ikon-ikon suara ini Bapak Ibu, ini kita bisa keluarkan dari frame. Jadi kalau ada di sini kan mengganggu nggih Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa drag and drop keluar frame. Untuk fungsinya tetap sama, akan berjalan. Ini hanya untuk menghilangkan ikon untuk tampilan di frame-nya. Masuk ke slide berikutnya, kita akan mencoba memasukkan video Bapak Ibu. Kita melakukan insert dulu, insert, kemudian video on my PC. Di file yang sudah saya berikan, itu hanya sekilas tentang video, tapi bukan tentang materi gaya. Saya klik double, kemudian muncul seperti ini memenuhi frame Bapak Ibu. Kita bisa kecilkan dengan cara ini. Begitu. Kemudian untuk play-nya, kalau kita slideshow, dia tidak bisa berjalan kecuali kita klik tombol play di sini.
Nah, hal tersebut harus kita hindari juga karena harus otomatis play-nya. Kita ubah, ini tombol berhentinya kita hapus saja. Kita klik videonya, kemudian kita masuk ke animasi, kemudian play di sini. Kita buat with previous. Jadi kalau kita slideshow, otomatis videonya berjalan sendiri tanpa harus kita klik. Itu untuk video, jadi kita ulangi dari awal navigasinya, cek navigasi, play. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang disebabkan karena sifat kelenturan benda. Belum ada navigasi, kita enter tidak bisa, karena kita sudah menghilangkan fungsi dari presentasinya. Jadi kita buat tombol next, dengan cara insert, kita mencari gambar atau bottom next. Nah, ini next di sini. Kita taruh di sini. Kemudian kita insertkan, kita beri dia hyperlink. Hyperlink to next slide. Oke. Jadi kalau kita slideshow dari awal, kemudian play, kemudian next, nah muncul video. Untuk tombol next ini kita bisa langsung copy saja. Kalau kita mengcopy di sini, kita taruh di sini ke slide ketiga, kita pastekan, otomatis untuk fungsi hyperlinknya juga akan ikut. Kita cek coba di sini. Nah, dia ikut juga, tanpa harus kita melakukan pengaturan hyperlink lagi. Nah, di sini kita akan mencoba membuat trik, membuat latihan soal sederhana ya Bapak Ibu. Kita new slide Bapak Ibu, kita buat slide baru. Kemudian di sini saya buat sebuah frame pertanyaan. Semisal gaya yang disebabkan karena sifat kelenturan benda adalah, jadi ini pertanyaannya, saya hilangkan, fontnya saya hitamkan, saya kasih glowing lagi seperti tadi. Nah, di sini ada pertanyaan, saya akan membuat opsi jawaban sekarang. Ini semisal jawaban A. Pegas. Saya besarkan fontnya. Untuk copy paste, Bapak Ibu tidak usah copy paste seperti ini ya, itu kelamaan. Bapak Ibu sehingga klik di sini, kemudian tekan Ctrl D, CTRL, tahan D, otomatis akan menduplikat. Ya. Kemudian kita atur di sini, ini semisal B, gayanya gesek. Bapak Ibu, jadi nanti jawabannya adalah di sini, di A, pegas ini, nggih. Di pegas. Jadi istilahnya nanti akan muncul animasi jika saya klik jawaban benar, akan muncul animasi tersenyum, nah, smile ini, nah, misal ini, ya. Jadi Bapak Ibu, silahkan masuk ke animasi ini, keluar dulu. Kita berikan animasi dia keluar dulu, animasi fade. Boleh Bapak Ibu menggunakan animasi lain boleh, tidak usah sama seperti saya boleh. Semisal ini boleh, ini juga boleh. Ini juga boleh. Ini juga boleh, sama aja. Intinya Bapak Ibu, animasi ini benar ini akan muncul jika kita klik pegas. Jadi silahkan masuk di sini. Ini ada opsi trigger. Jadi animasi ini akan muncul jika kita klik apa. Nah, ini belum tahu kita ini file apa ini. Jadi kita harus memberikan penamaan dulu. Kita masuk ke format animation pen. Nah, di sini kita klik dulu yang A pegas. Ternyata ini framenya.
kita ubah dulu ini jawaban A. Yang ini B, karena terblok warna pink. Ini B. Jadi kita klik dulu animasinya ini tadi. Kita berikan trigger. Animasi ini muncul jika kita klik yang A. Begitu. Jadi simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Kita klik, dia belum muncul. Kita klik jawaban benarnya dulu. Salah, tidak respon. Jika kita klik benar, dia merespon seperti ini. Ini kita bisa berikan narasi juga dengan cara insert audio, record audio. Saya start. Ya, jawaban kamu benar. Saya close, oke. Ini animasi saya geser keluar saja daripada mengganggu. Ini rekodnya di sini. Kita akan meletakkan di trigger A dengan cara drag and drop. Pastikan ini juga with previous, ya. Jadi kalau saya klik di sini, saya klik jawaban ini. Ya, jawaban kamu itu benar dengan opsi jawaban yang B. Dengan cara insert picture, kemudian pilih yang smile menangis ini juga boleh. Nah, ini kita beri animasi dulu. Animasi kita berikan bukan yang fade ya Bapak Ibu. Untuk animasinya tetap fade, kecuali nanti animasinya keluar. Saya ulangi. Untuk animasi yang hijau, bukan yang merah. Nah, ini tergantung Bapak Ibu inginnya yang apa. Ini kita tindihkan tidak apa-apa. Nanti munculnya juga berbeda. Jadi animasi ini kita berikan trigger jika kita klik yang B. Jadi kalau saya klik seperti ini, yang A muncul seperti itu, yang B seperti ini. Iya, jawaban kamu benar. Jadi kita akan membuat narasi juga di sini. Record audio. Ya, jawabanmu kurang tepat. Coba lagi ya. Nah, misal seperti itu, kita oke. Kita geser ke atas. Rekodnya ini. Tombol trigger play-nya. Kita klik tahan, taruh di atas di sini. Karena ini animasi salah, otomatis dia akan menghilang lagi. Jadi kita berikan animasi lagi. Untuk animasi, membuat animasi di satu konten atau satu aset, itu jangan menggunakan yang ini lagi. Kita menggunakan yang ini. Kalau kita menggunakan yang ini, otomatis nanti akan hilang animasi yang tadi, akan ke-replace. Kecuali Bapak Ibu menggunakan yang ini, fade. Nah, kita taruh di sini. Ini animasi keluar. Kita berikan dia with previous, kemudian kita berikan delay. Kita slideshow. Oke. Kita apply coba. Memang orang tua saya. Ya, jawabanmu kurang tepat. Coba lagi ya. Ini delaynya saya untuk hilang, kita perpanjang lagi. Jadi saya jika jawaban salah seperti ini. Ya, jawabanmu kurang tepat. Coba lagi ya. Yang benar, jika ingin seperti yang salah juga sama. Kita berikan dia efek keluar. Jadi nanti siswa secara bebas bisa berlatih untuk memilih jawaban yang benar. Kita delaykan untuk keluarnya sekitar 4 detik, ini 5 detik. Untuk pengaturan ini kan susah ya untuk mengatur arahnya. Ini kita bisa geser ke bawah. Nanti akan panjang Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini. Iya. Begitu untuk bermain di game atau triggernya. Oke, terima kasih Pak Dona. Silakan. Atas pemaparan dan prakteknya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sudah mencoba, saya ingin melihat hasilnya dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Ada yang sudah membuat? Tidak Pak perlu Mutazar. harus bagus. Iya, silakan yang berani, Bapak Ibu. Iya, silakan Pak Dona.
Boleh nggak kalau saya memberikan sesuatu untuk peserta nanti? Jadi nanti nanti peserta yang boleh, Pak. terbaik, ya saya Boleh. kasih tas merchandise dari Microsoft ini nanti. Waduh. Iya. Sangat terima Di dalamnya sekali. ada bagus Terima Pak. kasih sekali. Ada pulpen juga. Ada isinya Ada ya, Pak? pulpen. Iya. Oh, bukan Jadi tidak hanya tas. bukan kertasnya. Ada pulpen. Tidak hanya tas. Iya, ada isinya juga, ada pulpen dari Microsoft juga. Oke, Pak. Cantik Baik, Pak. sekali. Terima kasih, Pak. Saya Iya. pun makin semangat. Cuman sayang saya tidak mencoba tadi. Bapak Ibu yang mencoba siapa? Boleh raise hand? Ini ada 3 orang apa mencoba? Oke, Bu Eti, Sutijawati, Kukar, apa mencoba? Bu Nora Gusti, Bu Rahmawati Utami, Bu Fatmawati. Bang Tazar, saya tapi baru 2 slide ini saya, boleh? Boleh, coba ditampilkan, Bu. Baru 2 Kalau slide-nya slide. kosong, kalau slide Ibu kosong berarti kita ganti yang lain ya. Oh begitu ya. Ini sebelumnya saya ini yang saya ketinggalan tadi, Bang Dona. Oke, saya bagaimana memindahkan dari halaman pertama ke halaman kedua secara langsung. Nah itu saya tadi ketinggalan tuh di situ. Oke, nanti mungkin bisa di WA, Bu. Coba Ibu Oke. tampilkan hasil karya Oke. Ibu. Siap. Karena waktu kita yang terbatas ya Bapak Ibu ya. Baiklah, siap. Buat Bapak Ibu semua, di kolom chat itu kita bagikan form evaluasi. Saya mohon Bapak Ibu agar mengisi form ini, silakan diklik link yang di-share ke kolom chat Bapak Ibu ya. Diklik kolom chat, nah diisi evaluasi pelatihan kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya tunjukkan ini. Oke, siap. Ya, saya keluar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dikata-katain ya Bang Dona, monggo. Oke. Oke. Silakan Bu. Gaya pegas adalah gaya yang disebabkan karena sifat kelenturan benda. Iya, baru sampai di situ kan baru 2 slide. Oke. Ya. Terima kasih Bu Nora ya. Minimal harus berani Bapak Ibu ya, harus berani. Sasa, Pak. Sasa. Saya baru separuh berhasil, saya nggak berani. Oh ya, tidak apa Bu, tidak apa ya. Terima kasih Bu Sasa. Silakan Pak Dona Agus Setiawan untuk dikata-katai ya, begitu Bu Sasa ya. Singkat saja Oh, ya, Pak bagus Dona sekali. supaya kita bisa melihat yang kedua. Ini bagus sekali ini punya Bu Sasa tadi. Sudah baru beberapa menit sudah jadi seperti itu ya. Itu kalau kita tunggu 1 bulan sudah jadi juara nasional itu Bu nanti Bu. Oke ya. Keren Kalau kita sekali. tunggu 1 bulan ya Pak. 1 minggu. Iya, 1 minggu aja minggu ya. cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dona. Terima kasih Bu Sasa. Satu lagi. Saya minta satu lagi yang berani. Silakan share screen langsung. Dikasih ada hadiah loh sama Pak Bu Dona. Nora, Bu Rahmawati, Pak Faisal, ini ada kandidat yang sudah raise hand nih. Oh, Bu Rahmawati, Banyumas. Nah, silakan. Coba ya Pak, tapi masih sederhana sama seperti tadi milik Tidak apa-apa, Bu. Nasi. Iya. Tidak apa-apa, Bu. Asal nanti Ibu ikhlas dikata-katai kita oleh nggak. Oh, siap. Oh, baik. Siap. Silakan, Bu. Suaranya nggak keluar sih yang kedua. Oke. Ada suara siapa? Di saat share screen, Ibu harus pencet dulu itu 2 centang yang di bawah sebelum share screen. Yang disebabkan karena sifat Ada centang sound itu sebelum share screen. Kedengar tidak Pak barusan? Oh enggak, belum. Sudah muncul. Kedengeran belum. sih? Kedengeran? Sudah. Kedengeran ya Bang Dona? Oke, terima kasih Bu Rahmawati ya dari Banyumas ya, Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Silakan Mas Dona. Iya, jadi itu ada animasi anak tadi ya.
posisinya itu di atas batu. Ya, itu juga harus diatur ya, biar sedemikian rupa, biar ya hampir menyerupai realita lah begitu. Jangan anaknya lari di atas batu, kemudian pohonnya juga di atas batu bisa tumbuh, itu kan juga mustahil begitu. Benar, benar sekali ya. Oke. Iya. Yang memanah di atas batu itu boleh ya. Yang tidak boleh itu udang di balik batu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Bu Rahmawati. Bu Sasa juga terima kasih.